dokumen Vatikan kedua tentang Gaudium et Spes itu sangat panjang lebar dibicarakan tentang kehadiran gereja di tengah dunia, dan gereja harus menjadi bahagian dari dunia ini. Dia hidup di tengah dunia dan dia harus peduli terhadap dunia. Dan memang pilihan khusus, yang preferensi khusus dari gereja ialah pada orang-orang yang lemah, yang menderita, orang-orang terpinggirkan, orang-orang kecil katakanlah. Karena yang lain, orang-orang besar sebagainya itu diperhatikan oleh orang kelompok lain. Gereja justru melihat yang tidak dipedulikan. Gereja menyadari posisinya, dia harus hidup di tengah dunia dan peduli terhadap kehidupan dunia ini, terutama mereka yang kecil. Pengalaman bertemu dengan orang-orang kecil menjadi konkret ketika saya bertemu dengan Alma, dengan Suster Alma, dan juga dengan Bruder Alma. Yang menarik untuk saya ialah bagaimana Suster dan Bruder ini begitu peduli dengan orang-orang yang dikatakan ditinggalkan, malah oleh orang-orang yang sebenarnya harus memperhatikan anak-anak ini, ialah orang tua mereka, keluarga mereka. Mereka menjadi sebenarnya bagi orang keluarga atau bagi orang tua itu satu macam duri dalam daging. Kehadiran mereka dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya menjadi cacat bagi mereka. Karena anak-anak ini cacat, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikatakan malah dianggap sebagai kutuk untuk keluarga. Dan para suster, bruder, pergi mencari orang-orang seperti ini. Sangat peduli. Mereka tidak jijik untuk turun sampai ke tempat-tempat yang kotor sekalipun. Di kampung-kampung mereka pergi untuk melihat, mencari orang-orang ini, lalu menemukan, dan mereka bagaimana mengajar orang lain, anggota keluarganya, untuk mendidik, memelihara anak-anak mereka sendiri. Sedangkan mereka sebenarnya ingin supaya itu cepat meninggal, cepat dipanggil Tuhan, supaya jangan hadir, itu merupakan satu beban untuk keluarga. Dan ini yang satu poin yang sangat penting. Mereka ingin supaya anak-anak yang terlupakan itu dihargai sebagai anak Tuhan. Mereka juga manusia, mereka juga sama seperti kita, hanya mereka beberapa hal ada kekurangannya. Di sini mereka bergerak di panti asuhan, di mana anak-anak yang karena hal-hal tertentu, ibu atau bapak meninggal, mereka ditemukan dalam keadaan orang tuanya katakan tidak ada, atau orang tuanya tidak mampu untuk mengurusnya. Dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan beberapa hal lagi yang lebih ngeri lagi, yang kita kalau menyaksikannya kita, bagaimana bisa mengurus anak-anak ini? Orang akan menghindar bertemu dengan orang-orang seperti ini. Tetapi justru mereka lakukan itu. Di sini mereka mengumpulkan anak-anak untuk panti asuhan, dan juga mereka mendidik anak-anak, melatih mereka, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang pada mulanya orang sangka tidak mungkin orang seperti ini bisa menyanyi, Orang-orang bisa bermain organ, ternyata bisa. Orang yang matanya buta bisa berbuat sesuatu yang pada pikiran manusia biasa tidak mungkin mereka lakukan. Mereka mempunyai panti asuhan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, tapi juga mereka mempunyai sekolah di sini. Dari tingkat SD sampai SMA. Sekolah luar biasa bagi anak-anak ini. Dan istimewanya para suster itu luar biasa. Mereka memberikan seluruh dirinya. Belum tentu seorang ibu yang melahirkan akan punya perhatian begitu besar seperti para suster. Mereka memberi hidupnya untuk anak-anak ini yang berkebutuhan khusus. Ini yang saya lihat dan saya sangka kehadiran mereka di sini Maumere ini
masih dibutuhkan untuk lebih banyak waktu lagi ke depan. Saya harap bukan hanya 25 tahun lagi, tapi seterusnya. Karena masih tetap Tuhan menghadirkan orang-orang ini supaya orang-orang yang sehat itu punya perhatian terhadap mereka ini. Itu banyak pegawai, dokter, orang-orang yang sebenarnya baik dalam soal, katakanlah mereka punya kedudukan, dan juga orang yang punya kemampuan terlibat dalam itu. Mereka mau menunjukkan persaudaraan kasih itu kepada anak-anak ini. Lewat perkasih ini, mereka akan hubungi orang-orang pengusaha-pengusaha di kota ini, juga pegawai-pegawai, supaya mengajak mereka untuk menunjukkan kasih mereka, supaya persaudaraan kasih itu merambat ke seluruh keuskupan. Sebanyak mungkin orang merasa tidak hanya ingat diri, orang harus lepas dari egoisme, ingat akan orang lain, terutama mereka yang berkebutuhan khusus seperti mereka ini. Ini harapan saya, solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, antara kita sendiri, tapi juga terutama perkasih dengan solidaritas terhadap mereka yang sangat membutuhkan karena kelemahan dan kekurangan mereka, keterbatasan mereka. Bagi keluarga-keluarga atau orang tua terutama mempunyai anak-anak yang katakanlah ini punya keterbatasan, karena ada satu kekurangan apapun, mereka harus belajar dari para suster ini untuk mengasihi. Karena itu sebenarnya Tuhan punya maksud tertentu. Kenapa keluarga lain tidak dan keluarga mereka mendapat, katakanlah, mereka katakan musibah. Sebenarnya itu berkat. Mereka dapat berkat dari Tuhan untuk melihat segi lain daripada ini. Segi yang paling utama ialah segi kasih kepada sesama yang mempunyai kesulitan, mempunyai kelainan dan semacam itu. Itu kesempatan yang diberikan, harus dimanfaatkan. Saya ingat ada seorang ibu pernah mempunyai anak yang ini tidak normal. Tapi dia betul menunjukkan kasihnya kepada anak. Dia latih anak itu, hampir anak itu tahu kitab suci luar kepala. Karena kasih ibu mendorong dia untuk mengajar anak ini. Dia mau katakan, ini berkat karunia Tuhan yang berikan kepada saya, supaya saya bisa belajar untuk mencintai justru orang anak-anak seperti ini. Kalau keluarga bisa menyadari hal ini, kalau mereka sendiri belum sanggup, mereka harus menunjukkan kepada para suster, ini anak kami. Dan tidak usah malu. Banyak kali orang merasa ini seperti hukuman dari Tuhan. Dan sebenarnya itu berkat. Pandangan mereka harus berubah dari musibah kepada berkat. Tuhan tentu ada maksudnya. Dan kalau mereka melakukannya dengan penuh kasih, mereka akan mendapat berkat lebih banyak lagi. Lewat anak ini jadi berkat untuk mereka. Kalau mereka sendiri belum sanggup, mereka biarkan suster datang, bruder datang, berkunjung, dan mengajar mereka. Siap sedia untuk membantu anak-anak ini, atau sebagai orang tua sendiri, juga anak-anak mereka yang lain yang sehat, yang normal. Para suster, teruskan karya ini. Kalian sudah berjalan di jalan yang benar. Yang penting pada para suster, motivasi mendalam. Jadi karena itu, untuk motivasi yang mendalam harus banyak bermeditasi, berdoa, supaya bertemu dengan Tuhan dan melihat anak-anak ini dengan mata Tuhan. Kalau kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita menjadi seperti Tuhan. Tuhan yang kemana-mana berkeliling sambil berbuat baik, demikian juga kita harus menjadi seperti Dia, terutama terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini.